Kalau dilihat dari statistik, saudara-saudara, Thailand itu bermain 2 kali dan mencetak 4 gol. Sementara akurasinya sekitar 44-45%, saudara-saudara. Sementara Indonesia, kalau nggak ada pertandingan melawan Brunei Darussalam, hanya mencetak 1 gol dari 2 pertandingan, saudara-saudara. Ya, semakin kesini produktivitasnya semakin menurun. Ya, mungkin ini nanti hanya akan mengandalkan supporter aja ini. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Biasa saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi. Hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax. Baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Setelah menyelesaikan pertandingan di putaran grup, saudara-saudara, di fase grup pertandingan fase terakhir, grup sudah selesai. Piala AFF U23 tahun 2025 itu sekarang memasuki semifinal, saudara-saudara. Berdasarkan hasil pertandingan, maka Filipina itu akhirnya menjadi runner-up terbaik dengan 3 poin. Setelah kemenangan dari Malaysia dan kekalahan Indonesia, mereka mengalahkan Myanmar dan Kamboja, saudara-saudara. Kamboja pada pertandingan terakhir dikalahkan Vietnam, sehingga mereka hanya punya 1 poin. Sementara Myanmar bermain imbang dengan Thailand, sehingga hanya punya 2 poin. Dan dengan komposisi seperti ini, hasil pertandingan seperti ini, maka semifinalnya adalah semifinal pertama akan mempertemukan Vietnam dengan Filipina. Sementara semifinal kedua akan menampilkan tuan rumah Indonesia dengan Thailand. Thailand, saudara-saudara, Thailand, dan ini akan menjadi 2 pertandingan yang cukup menarik, khususnya bagi Indonesia, bagi Vietnam, bagi Thailand, bagi Filipina. Dan berdasarkan hasil selama fase kualifikasi, saudara-saudara, tampaknya Vietnam ini layak kita unggulkan, karena fakta menunjukkan, statistik menunjukkan Vietnam ini selalu menang. 2 pertandingan mereka jalani dengan 2 kemenangan, 6 poin, kemudian mencetak 5 gol dan menderita 1 gol. Sementara Indonesia, walaupun golnya total 9, tetapi Brunei kan nggak dihitung. Brunei nggak dihitung karena tim yang negara lain, grup lain hanya bermain 2 kali. Jadi kalau Brunei nggak dihitung, berarti Indonesia hanya mencetak 1 gol. Hanya mendapatkan 4 poin, 1 kemenangan, 1 skor seri. Sama dengan Thailand, 2 pertandingan, 1 kemenangan, 1 seri, mencetak 4 gol. Sementara Filipina juga sama, 3 gol, 3 poin, 2-0 lawan Malaysia, 0-1 lawan Indonesia. Ini saudara-saudara yang akan dihadapi Indonesia ini cukup menarik, saudara-saudara. Cukup menarik. Awalnya mereka Thailand diunggulkan lah, saudara-saudara. Awalnya tak diunggulkan, tetapi dalam perjalanan di turnamen ini ternyata Vietnam yang jauh lebih meyakinkan. Jauh lebih meyakinkan. Thailand ini, saudara-saudara, Thailand ini mengandalkan ada beberapa pemain, sama kayak di Indonesia juga, sama kayak di Filipina, di Vietnam, di Indonesia, di Malaysia, yang beberapa pemain juga sudah tampil di pertandingan edisi sebelumnya. Misalnya si Burapa
Burapa susah saudara-saudara, si Burapa Yongsal siapa Burapa itu adalah pemain kalau nggak salah itu dari Port FC. Dia ikut di edisi sebelumnya, dia juga sempat ikut SEA Games waktu tawuran dengan Indonesia, itu dia masih bermain. Dan Thailand ini pelatihnya itu bermain sangat fleksibel saudara-saudara. Dari 2 pertandingan yang mereka jalani itu mereka bermain dengan 2 formasi yang berbeda dengan basis, dengan dasar yang sama 4 back. Jadi pertandingan pertama melawan Timor Leste mereka main dengan 4-4-2 saudara-saudara. 4-4-2 dengan si Buratpa dan Nampueng. Nampueng bermain sebagai striker. Sementara wingnya Pocai itu bermain sebagai wing di kiri. Ketika pertandingan melawan Myanmar saudara-saudara, mereka bermain dengan 4-2-3-1. Buratpa sebagai striker, kemudian Nampueng sebagai second striker, dan si Pocai sebagai winger kiri, dan Prapat sebagai winger kanan. Mereka melakukan ini kenapa? Karena saya menduga pertandingan melawan Timor Leste mereka anggap ringan sehingga mereka bermain agak agresif sehingga menempatkan 2 penyerang di depan. Sementara ketika melawan Myanmar itu mereka menganggap Myanmar punya kemampuan yang cukup bagus sehingga mereka harus menempatkan 2 holding midfielder, 2 gelandang tengah untuk mengantisipasi itu. Dan terbukti pertandingan melawan Myanmar hasilnya hanya seri 0-0. Indonesia saudara-saudara, walaupun Gerard Vandenberg melakukan rotasi, mengoplos pemain, menampilkan variasi pemain di starting line up saudara-saudara, tapi backbone-nya formasinya tidak berubah, tidak ada perubahan formasi, tetap Gerard Vandenberg tetap mengandalkan 4-3-3. 4-3-3, Kadek Arel dan Kakang Rudianto ternyata sudah settle berada di belakang sebagai duet center back ketika pertandingan melawan Filipina dan Malaysia. Sementara di pertandingan pertama Ferrari dan Brandon Suneman. Sementara di depan tampaknya Jens Reven dan Hoki Caraka akan selalu bergantian untuk menjadi penyerang, dengan Arkan Fikri sebenarnya didaulat menjadi pengatur serangan. Kemudian ada Robi Darwis di tengah juga. Ada Raihan Hanan juga di situ. Doni Tripamungkas di kiri sebagai fullback itu juga menjadi kunci di situ. Nah, ini yang membuat Indonesia berbeda dengan Thailand. Secara materi pemain memang berbeda. Terjadi rotasi, tetapi formasinya itu sama. Kalau Thailand materi pemainnya tidak berbeda jauh, tetapi formasinya, cara bermain dia, taktik dan strategi dia yang berbeda saudara-saudara. Saudara-saudara, masalahnya Indonesia nanti menghadapi Thailand kemungkinan besar tidak akan bisa diperkuat oleh Arkan Fikri. Gerard Vandenberg mengatakan Arkan Fikri tidak bermain melawan Malaysia karena cedera, dan dia belum tahu apakah Arkan Fikri akan bisa bermain nanti menghadapi Thailand di semifinal. Kalau hilang ini Arkan Fikri tidak bermain, ini berat karena terbukti waktu pertandingan melawan Malaysia itu tidak ada Arkan Fikri. Indonesia bermain kurang atraktif saudara-saudara, walaupun mengurung pertahanan Malaysia, walaupun punya banyak ball possession, penguasaan bolanya banyak, tetapi efektivitasnya tidak ada. Ya, terlepas juga dari strategi yang memang hanya mengincar hasil imbang sih. Tetapi Arkan Fikri ini kemungkinan besar diragukan tampil. Kemudian yang perlu menjadi masalah lain yang harus dipikirkan bersama adalah Jens Reven ini produktivitasnya menurun. Ketika melawan Brunei kita tahu double hat-trick, 6 gol. Berarti kan lawannya yang nggak bagus saudara-saudara, itu 6 gol. Kemudian waktu melawan Filipina dia sempat nyetak gol tapi offside. Nah, main di babak kedua dia gagal mencetak gol. Tentu saja lawan Malaysia masuk starting line up juga gagal mencetak gol, diganti oleh Hoki Caraka di babak kedua, dan Hoki Caraka juga tidak bisa mencetak gol. Jadi penilaian paling objektif ini adalah ada apa sih Jens Reven ini?
Ada apa? Apakah memang lawan menentukan dia bisa mencetak gol atau tidak? Padahal kan striker yang bagus, penyerang yang bagus itu, lawannya bagus atau lawannya jelek, itu dia bisa stabil mencetak gol. Tetapi yang terjadi dengan Jens Lehmann ini tidak seperti itu. Sementara Hoki Caraka juga, kesempatan yang dia dapat dari Gerard van den Berg menurut saya terlalu minimalis. Terlalu minimalis, saudara-saudara. Terlalu minimalis dan ditambah oleh rekan-rekannya di lini tengah. Second line ini yang kerap kali penyakit lamanya itu kumat, kambuh, saudara-saudara. Mereka lebih sering mendribble bola terlalu lama daripada mengalirkan bola ke depan. Ini yang menjadi pekerjaan berat, pekerjaan rumah bagi Gerard van den Berg untuk diselesaikan nanti ketika melawan Thailand. Karena Thailand itu tipe permainannya, baik senior, junior, semuanya itu dia mengalir, tik-tak ya. Tik-taknya itu enak sekali dilihat, kemudian kecepatan pemainnya juga cukup bagus. Jadi ini harus diantisipasi benar oleh Gerard van den Berg, khususnya soal Jens Lehmann, khususnya soal Arkan Fikri yang nggak tahu apakah main atau tidak, khususnya juga soal Hoki Caraka yang mentalnya, konsentrasinya terganggu oleh kasus penghinaan yang dia dapatkan di media sosial. Saya sih menang, saudara-saudara, harapan saya menang. Tapi kan kita nggak tahu juga di lapangan seperti apa. Kalau melihat Thailand ya, waktu bermain melawan Timor Leste mereka bagus. Kemudian waktu melawan Myanmar itu mereka bagus sebenarnya. Hanya kurang beruntung saja, saudara-saudara. Hanya kurang beruntung saja waktu melawan Myanmar, saudara-saudara. Tetapi secara keseluruhan bagus. Karena waktu melawan Myanmar, Thailand itu punya ball possession itu sekitar 63%. 63% mereka offset, tapi offsetnya sekali. Berarti kan mereka nggak efektif. Kemudian cornernya mereka punya 7, goal kicknya mereka punya 9, saudara. Shoot on targetnya mereka punya 9. Shoot off targetnya punya 9, shoot on targetnya punya 4, saudara-saudara. Akurasinya hanya 20%. Nah, itu waktu melawan siapa? Myanmar. Sementara waktu melawan Timor Leste, saudara-saudara, ball possession mereka hanya 52%. Tetapi mereka cukup efektif. Mereka hanya punya 2 kali shoot on target dan 0 off target. Jadi 4 peluang mereka langsung menjadi gol. Dengan akurasinya 67%. Ya, ini kita nggak tahu. Kan Indonesia lawan yang berbeda dari Timor Leste, lawan yang berbeda dari Myanmar. Tetapi dugaan saya ini akan lebih banyak pertarungannya di lini tengah. Indonesia jangan melakukan kesalahan individual, jangan melakukan kesalahan elementer ketika berhadapan dengan Thailand. Ini yang menjadi catatan bagi pelatih Indonesia, bagi pemain Indonesia. Kalau Indonesia sampai melakukan kesalahan elementer, kesalahan passing kah itukah, terlalu lama mendribble kah itukah, komunikasi yang buruk, ya jangan harap Anda bisa memenangkan pertandingan ini. Saudara-saudara, yang pasti pikirkan dulu saja Indonesia, Anda harus memikirkan dulu saja pertandingan melawan Thailand. Jangan buru-buru memikirkan pertandingan melawan Vietnam atau Filipina. Dan dugaan saya sih Filipina itu akan dikalahkan oleh Vietnam. Karena saya melihat Vietnam itu mainnya bagus, postur mereka itu juga ideal lah sudah. Jadi gaya permainan mereka kalau menurut saya mengingatkan pada tim-tim dari Korea, pada tim nasional Korea juga yang mengandalkan postur, mengandalkan umpan-umpan crossing mereka dari kedua sayap itu bahaya sekali Vietnam ya. Kalau Thailand itu sebenarnya lebih mirip Indonesia. Mereka menusuk trupas-trupas dari sayap. Tetapi yang membedakan Indonesia dengan Thailand adalah para pemain Thailand ini tidak lama-lama membawa bola. Tidak kecanduan dribble. Tidak ingin pamer dribbling. Beda dengan pemain-pemain Indonesia yang kecanduan dribble, ingin pamer keterampilan teknik sehingga ketika momentumnya hilang. Nah, ini yang membedakan. Kalau Vietnam memang taktis sekali, saudara-saudara. Crossing mereka bahaya, pemain mereka punya postur yang cukup tinggi. Jadi Indonesia nggak usah memikirkan itu dulu. Pikirkan dulu cara mengalahkan Thailand. Kalau kita nggak bisa mengalahkan dari segi teknik, taktik, strategi, ya
minta dukungan supporter. Ya, secara non teknis supporter akan menjadi pengaruh karena memang Indonesia ini selama ini terkenal sebagai tim yang jago kandang, tim yang kalau bermain di kandang itu dengan supporter itu pasti kemungkinan menangnya besar karena dan ini semifinal saya rasa dukungan penonton juga pasti akan lebih banyak dari pertandingan sebelumnya melawan Malaysia atau melawan Thailand atau melawan Brunei Darussalam, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari kutub utara sampai kutub selatan. Semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita perbincangkan, saudara-saudara. Tadi kita bicara tentang semifinal Piala AFF U23, saudara-saudara. Semifinal Piala AFF U23 yang akhirnya mempertemukan Indonesia dengan Thailand di semifinal, sementara Vietnam akan bertemu dengan Filipina, saudara-saudara. Vietnam catatannya selalu menang, 100% dia selalu menang, tidak pernah imbang dari 2 pertandingan yang dijalani. Sementara Thailand dan Indonesia sempat bermain seri 1 kali. Kalau pertandingan melawan Brunei Darussalam dihitung, berarti Indonesia mencetak 9 gol dari 3 pertandingan. Tetapi kalau pertandingan melawan Brunei nggak dihitung, Indonesia hanya mencetak 1 gol dari pertandingan melawan Filipina dan Malaysia, saudara-saudara. Sementara Thailand hanya menjalani 2 pertandingan dan mereka menang 4-0 melawan Timor Leste dan kemudian bermain imbang 0-0 dengan Myanmar. Akurasinya juga 44%. Sementara Indonesia ditambah dengan Brunei akurasinya itu mencapai 53%, saudara. Dan ya ini akan menjadi pertandingan yang cukup menarik, saudara-saudara, bagi Indonesia. Ya, grafiknya saya pikir-pikir, saya lihat, saya amati itu kok cenderung menurun ya. Dari ya ini bukan faktor rotasi menurut saya, tapi saya nggak tahu apa masalahnya. Tetapi dari pertandingan pertama, pertandingan kedua, pertandingan ketiga, jangan-jangan nanti pertandingan keempat ini kalah. Jangan-jangan ya ini hanya dugaannya jangan-jangan kalah. Dan kalau saya melihat ya memang ini butuh ditingkatkan lagi, butuh kerja keras. Apalagi Arkan Fikri belum jelas apakah akan bermain atau tidak, karena Gerard van den Berg mengatakan Arkan Fikri itu cedera, tapi dia nggak tahu ya, dia belum bisa memberi kepastian apakah Arkan Fikri akan bisa tampil nanti di pertandingan melawan Thailand atau tidak, saudara-saudara. Ya ini pertandingan yang ya menarik lah, bisa dibilang berat, juga bisa dibilang ringan. Tergantung sudut pandang Anda. Tetapi kalau melihat grafik Indonesia yang cenderung seperti ini ya ini berat, saudara-saudara. Apalagi Thailand ini bermain dengan skema yang cukup cair, saudara-saudara. Mereka pertandingan pertama mereka main dengan 4-4-2, pertandingan kedua mereka bermain dengan 4-2-3-1. Tetapi poros permainan Thailand itu ada pada 3 pemain. Si Buratpa itu pemain yang di SEA Games dia ikut main. Kemudian si nomor Pochai nomor 8 dan dia Nampueng, saudara-saudara. Nampueng itu juga berbahaya. Kemudian satu lagi ada si Prapat atau siapa, itu juga berbahaya, saudara-saudara. Mereka berfleksibilitasnya, permutasinya cukup bagus, cukup cair. Jadi tidak terpatok pada satu posisi. Mereka bisa bergerak cair. Si Buratpa itu striker, kadang dia bisa bergerak agak ke sayap, ke belakang. Begitu pula si Nampueng itu juga bisa agak bergerak, agak menjadi striker, bisa juga agak menjadi second striker. Ya ini harus diwaspadai oleh Gerard van den Berg yang belum jelas apakah Arkan Fikri akan bisa bermain atau tidak.
Dan Jens Raven yang produktivitasnya menurun, dan Hoki Caraka yang disibukkan oleh masalah media sosial, dihina di media sosial, dia lapor ya. Ya semoga ada solusi dan Indonesia bisa mencatatkan hasil yang bagus nanti melawan Thailand, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, jangan nyampah, jangan menghina orang lain maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.